Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saincepedia MTK. Video kali ini akan melanjutkan materi mengenai sudut-sudut yang terbentuk pada garis-garis yang sejajar. Nah, sudut yang akan kita bahas adalah sudut luar. Jadi diawali dari garis-garis yang sejajar. Ini ada garis P dan Q. Keduanya sejajar garisnya. Lalu dipotong oleh garis lain. Seperti ini misalkan. Ini namanya garis T misalnya. Maka akan terbentuk beberapa sudut. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 sudut yang terbentuk. Sudut luar itu mirip dengan sudut dalam. Jadi terbagi lagi menjadi dua juga. Ada namanya sudut luar sepihak dan sudut luar berseberangan. Nah, bedanya dengan sudut dalam, kalau sudut dalam itu berada di dalam garis-garis yang sejajar. Jadi kalau sudut dalam itu adalah sudut 1, 3, 6, dan 8. Nah, kalau sudut luar itu berada di luar garis-garis sejajar. Ya, jadi pembatasnya adalah si garis yang sejajarnya itu. Maka sudut luar itu ada sudut 4, 7, 2, dan 5. Itulah sudut-sudut luar. Nah, sudut luar sepihak itu ya mirip-mirip juga dengan sudut dalam sepihak ya. Jadi sudut luar sepihak itu yang berada di sisi yang sama ya, pasangannya itu berada di sisi yang sama dari si garis pemotongnya. Jadi kalau bisa kalian lihat di gambar, maka sudut luar sepihak itu adalah 7 dengan 5 ya, 7 dengan 5 dengan sudut 5, lalu sudut 4 dengan sudut 2, sudut 4 dengan sudut 2. Itulah sudut luar sepihak ya. Ini garis sejajarnya, ini pemotongnya. Jadi mirip-mirip ya dengan sudut dalam sepihak. Nah, berada di pihak yang sama pasangannya. Kalau sudut luar berseberangan, mirip juga dengan sudut dalam berseberangan. Dia bedanya hanya di luar. Posisinya pasangannya itu nyebrang. Ya, jadi pasang yang saling berseberangan, luar berseberangan adalah sudut 7 dengan sudut 2. Ini dengan ini, lalu sudut 4 dengan sudut 5. Ini dengan ini ya. Seperti itu pengenalannya. Sekarang kita lihat sifat-sifat dari kedua sudut ini. Untuk mengetahui sifat dari sudut luar sepihak, kakak coba ambil dari persamaan 7 dengan 3. Nah, 7 dengan 3 seperti yang kalian sudah ketahui sebelumnya, sudut ini adalah saling berpelurus ya, karena ini membentuk sudut lurus, garis lurus. Berarti kalau berpelurus sifatnya kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Maka kalimat persamaannya seperti ini. 7 tambah 3 sama dengan 180 derajat. Sifatnya adalah pelurus. Lalu persamaan berikutnya kakak ambil 3 dengan 5. 3 dengan 5 itu adalah sudut yang saling sehadap ya, karena menghadap ke arah yang sama. Jadi sifatnya sama besar. Sudut 3 sama dengan sudut 5. Alasannya adalah sehadap. Nah, karena sudut 3 itu sama besar dengan sudut 5, maka persamaan di sudut pada kalimat persamaan pertama
sudut 3 ini bisa diganti dengan sudut 5. Maka kalimatnya menjadi sudut 7 ditambah sudut 5 sama dengan 180 derajat. 7 dengan 5 itu adalah sudut luar sepihak, ya. Jadi kesimpulannya, sudut luar sepihak itu kalau dijumlahkan pasangan sudutnya hasilnya adalah 180 derajat. Luar sepihak. Mana lagi yang sudut luar sepihak? Berarti 4 dengan 2. 4 dengan 2 pun juga kalau dijumlahkan, ya 4 sama 2 kalau dijumlahkan sudutnya menjadi 180 derajat. Alasannya sama, ini sudut luar sepihak. Ya, begitu sifat dari ini. Kita akan coba lihat sifat dari sudut luar berseberangan. Nah, untuk mengetahui sifat dari sudut luar berseberangan, kakak coba ambil persamaan dari 7 dengan 1, ya. Sudut 7 dengan 1 itu namanya bertolak belakang, ya, karena saling memunggungi. Berarti kalau bertolak belakang, besar sudutnya sama. Jadi sudut 7 sama dengan sudut 1. Alasannya adalah bertobel. Lalu sudut 1 dengan sudut 2. Sudut 1 dengan sudut 2 itu namanya sehadap, ya, karena berhadapan ke arah yang sama. Jadi sudut 1 sama dengan sudut 2, besarnya sama, alasannya sehadap. Dari sini bisa kita simpulkan, karena sudut 1 sama dengan besarnya sama dengan sudut 2, maka sudut 1 ini bisa kita ganti dengan sudut 2, ya, persamaan yang di atas yang ini. Sudut 7, maka menjadi sudut 7 sama besar dengan sudut 2, besar sudutnya. Sudut 7 dengan sudut 2 tadi adalah luar berseberangan. Seberangan. Ya, 7 dengan 2. Yang mana lagi yang luar berseberangan? Yaitu 4 dengan 5. Ya. Jadi sudut 4 besarnya sama dengan sudut 5. Alasannya adalah luar berseberangan. Nah, seperti itu sifat dari kedua sudut yang sudah kita bahas, ya. Ada luar sepihak dan luar berseberangan. Selanjutnya kita ambil contoh gambar yang lain. Mungkin sekalian berikut penyelesaian soalnya, contoh, ya, cara perhitungannya. Nah, untuk contoh soalnya, gambarnya seperti ini. Kalian diminta untuk menentukan nilai variabel A, B, C, dan D. Di sini bisa kalian lihat ada 2 pasang garis yang sejajar. Nah, yang pertama, pasangan garis yang sejajarnya adalah yang ini. Kasih nama misalkan V dan W, ya. Garis V dan W sejajar ke atas, lalu garis sejajar yang lainnya pasangannya adalah garis X dan Y. Ini dia, ya. Nah, kita manfaatkan garis-garis yang sejajar ini untuk menghitung sudut-sudut yang ini. Kita mulai dari yang A dulu. Di sini kalian perhatikan yang petunjuknya di sini sudah tahu, ini 140 derajat. Yang kita cari adalah nilai A ini. Maka fokusnya adalah ke garis sejajar yang ini, Y dan X, ya. Fokusnya ke situ, lalu dipotong oleh garis lain. Pemotongnya adalah garis W, tuh, ya. Jadi hiraukan yang ini, hiraukan. Nah, lihat ke sini. Kalau perlu kakak buat sketsanya jadinya seperti ini, ya. Ini garis X dan Y, lalu pemotongnya begini. Ini 140 dan ini adalah A.
Nah, akan lebih mudah kalian menggambar sketsa gambar kecil ya, supaya karena gambarnya di sini terlalu banyak garis, nah disederhanakan menjadi gini, lebih enak jadinya. Nah, kita perhatikan di sini ini sudut ini dan ini adalah sudut luar. Sudut luar yang bagaimana? Sudut luar yang sepihak ya, karena berada di sisi yang sama. Ya, itu dia. Maka kesimpulannya, kalimat persamaannya adalah sudut A ditambah 140 derajat itu sama dengan 180 derajat. Sifatnya adalah luar sepihak. Maka A derajat sama dengan 180 dikurang pindah ruas ya, 140 derajat sama dengan 40 derajat. Itu A derajat, maka nilai A adalah 40. Nah, begitu penyelesaian untuk yang A. Selanjutnya kita pindah ke B. Nah, kita sudah tahu di sini ini nilainya 40 derajat. Oke. Nah, ini sudah tahu, ini sudah tahu. Nah, jadi kita manfaatkan untuk mencari sudut ini adalah dengan melihat, nah ini ya, ini garis sejajarnya. V dan W adalah garis yang sejajar dipotong oleh garis X. Ini kalau kakak buat sketsanya, maka ini jadi seperti ini. Lalu pemotongnya ini. Nah, lebih enak begini ya, kelihatan. Ini 40 dan di sini 4B derajat. Seperti itu. Nah, ini sudut ini dengan ini adalah sudut yang sehadap. Ya, sudut sehadap. Berarti kalau sudut sehadap sifatnya besar sudutnya sama. Maka kalimat persamaannya adalah 4B derajat sama dengan 40 derajat. Alasannya sehadap. Jadi B derajat adalah 40 dibagi 4. Maka nilai B adalah 10. Gitu. Ya. Nilai B 10, jadi ini besarnya 40 derajat juga. Selanjutnya kita akan mencari nilai C ini. Nah, mencari nilai variabel C banyak caranya nih. Ya, bisa menggunakan sudut luar berseberangan, bisa dengan sudut dalam sepihak. Kita coba satu-satu ya. Nah, kalau sudut luar sepihak, maka posisinya kakak ambil dari sini. Ini garis yang sejajarnya dipotong oleh garis lain. Ini kan sudah tahu ya, 40 derajat. Ini C derajat. Tuh. Seperti itu. Maka karena ini sudut luar sepihak, jadi sifatnya adalah besar sudutnya sama ya. Jadi C derajat sama dengan 40 derajat, maka C sama dengan 40. Alasannya adalah luar berseberangan ya. Luar berseberangan, kok luar sepihak. Nah, itu dia. Luar berseberangan karena dia berada di sisi yang berbeda ya pasangannya. Gitu. Itu luar berseberangan. Nah, cara yang pertama, atau bisa juga dengan menghitung menggunakan sudut dalam sepihak. Kalau sudah dalam sepihak, kakak ambil ini hiraukan. Nah, garis pemotongnya adalah ini. Nah, ini dia. Ini 140 derajat, ini adalah C. Ya. C dengan 140 derajat adalah sudut dalam sepihak. Maka kalimatnya menjadi C ditambah 140 derajat sama dengan 180 derajat. Alasannya adalah dalam sepihak. Karena berada di sisi yang sama.
pada garis pemotong itu ya. Jadi C sama dengan 180 dikurang 140 sama dengan 40 derajat, itu C derajat, jadi C sama dengan 40. Itu nilai C nya ya. Ini cara 1, cara 2 tuh untuk mencari nilai C. Selanjutnya kita coba cari yang D. Nah, untuk mencari nilai variabel D ini pun juga banyak caranya. Bisa kalian gunakan ini. Kakak coba gambar ini garis sejajarnya, lalu pemotongnya ini sudah tahu 40 derajat, ini 2D derajat ya. Nah, ini berarti namanya adalah sudut luar sepihak karena berada di luar garis sejajar dan berada di sisi yang sama ya. Karena sudut luar sepihak, maka persamaannya adalah 40 derajat ditambah 2D derajat sama dengan 180 derajat. Namanya luar sepihak. Jadi 2D derajat sama dengan 180 dikurang 40 sama dengan 140 derajat. Ya, betul ya, 140. Ini 2D. Jadi D sama dengan 140 dibagi 2 sama dengan 70. Itulah nilai D. Cara lain untuk mencari D bisa, ini cara satu, ini banyak ternyata, bisa 3 cara malah. Yang kedua, nah ini yang sederhana. Tuh ya, tadi C kan sudah tahu ya, ini adalah 40. Nah, gini. Tuh, ini namanya apa? Ini namanya saling berpelurus ya, karena membentuk garis lurus, sudut lurus. Maka kalimat persamaannya adalah 2D ditambah 40 sama dengan 180 derajat berpelurus. Maka 2D sama dengan 180 dikurang 40, 140 derajat. Jadi D 140 dibagi 2 sama dengan 70. Tuh, hasilnya sama ya. Tuh. Atau bisa juga, nah ini satu lagi bisa dengan, nah ini dia garis pemotongnya ini, ini garis sejajarnya, pemotongnya ini besarnya 140 derajat, ini adalah 2D derajat. Ini namanya apa? Sehadap ya, karena menghadap ke arah yang sama. Tuh dia. Jadi kalimat persamaannya 2D derajat sama dengan 140 derajat. Alasannya adalah sehadap. Maka D sama dengan 140 dibagi 2D, 2 derajat sama dengan 70. Ya, itu dia. Tuh. Jadi kalian mau pakai cara 1, cara 2, cara 3 itu hasilnya sama ya. Jadi tidak selalu terpaku dengan satu cara. Kalian bisa kembangkan macam-macam caranya untuk menyelesaikan satu nilai variabel ini. Begitu ya. Jadi matematika itu memang banyak sekali caranya, meskipun tujuannya satu. Itu ya yang menyenangkan dari matematika. Ya, banyak cara, tujuannya satu. Baik, itu adalah pembahasannya mengenai sudut luar dan contoh soalnya ya, sekalian implementasinya. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan kirim ke email. Informasinya ada di akhir video ini atau di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.